Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Tetap bersabar dan semangat ya, belajar di rumah saja. Mudah-mudahan kalian tetap masih semangat. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas tugas-tugasnya yang tetap menyetorkan dengan disiplin. Ibu doakan semoga cita-cita kalian tercapai dan belajar kalian semakin berkah. Amin. Dan bagi yang masih belum menyetorkan tugas-tugasnya, Ibu tunggu ya. Semoga kelak kalian mau berusaha bisa lebih baik lagi. Karena manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil ya. Baik, materi kita kali ini akan mulai lagi dengan masih pada teks pidato persuasif, pada ciri-ciri kebahasaannya. Teks pidato persuasif bagian yang kedua, karena ada 9 kebahasaan teks pidato persuasif itu ya. Ya, baik, kita mulai pembelajaran kali ini dengan baca doa ya. Kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif kali ini yang akan kita bahas adalah 1. Tentang kata benda abstrak, yang kedua tentang modalitas, yang ketiga sinonim, yang keempat kata ganti, dan yang kelima kata teknis bidang ilmu ya. Nah, ini adalah kebahasaan yang akan kita bahas. Sebelumnya siapkan dulu buku catatannya ya. Teorinya nanti oleh kalian tolong dicatat dalam buku catatan. Latihannya kerjakan di buku latihan seperti biasa. Jika selesai setorkan ke Ibu ya. Baik, sekarang Ibu jelaskan dulu yang pertama tentang kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah sebuah kata benda yang berasal dari kata sifat atau kata kerja yang tidak merujuk objek ya, melainkan suatu kejadian atau hal yang tidak terlihat. Jadi ini kata benda abstrak ini adalah sebuah kata benda yang tidak terwujud atau tidak terlihat ya, wujudnya tidak tampak ya. Dan biasanya kata benda abstrak ini berasal dari kata sifat atau kata kerja yang kemudian berubah menjadi kata benda. Ini sebuah contoh. Santi ketakutan setelah mendengar suara pintu itu. Kita polakan ya. Di mana di sini Santi ketakutan, takut. Itu adalah kata sifat ya, karena ditambah imbuhan ke-an berubah menjadi kata benda. Jadi Santi ketakutan itu adalah subjek. Setelah mendengar ini adalah predikat. Suara pintu itu berarti pelengkap ya. Nah, ini bentuknya apa ini? Tran atau intran? Intransitif ya. Kenapa? Karena berpola SPP ya. Tidak ada objek di sini. Makanya di sini disebut kata benda abstrak yang tidak merujuk objek ya. Contoh yang lain lagi. Kegembiraan ini tampak pada raut wajah kedua gadis cilik yang dari tadi menanti kehadiran ibunya. Kegembiraan ini menjadi subjek ya. Kata dasarnya gembira. Gembira kata sifat ya, ditambah imbuhan ke-an. Kegembiraan ini tampak pada raut wajah kedua gadis. Nah, ini adalah bentuk intransitif juga ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan kata benda abstrak. Jadi kata benda abstrak itu adalah sebuah kata yang berasal dari kata sifat sebelumnya atau kata kerja ditambah sebuah perubahan imbuhan atau polanya akhirnya menjadikan dia menjadi kata benda abstrak ya. Selanjutnya yang kedua itu adalah modalitas ya. Apa itu modalitas? Itu sebenarnya modalitas ini adalah sebuah pernyataan yang menyuguhkan, menginginkan, mengharuskan ya, atau mengira-ngira. Jadi intinya sebuah perkata pernyataan ya. Di sini misalnya mungkin, dapat, akan, pasti, nyari, seharusnya, tentu ya, harus ya. Nah, inilah yang disebut dengan modalitas. Nah, sebut dalam bentuk kalimatnya. Contoh, kami akan mendukungmu. Akan ini adalah sebuah modalitas. Mirip konjungsi ya, tapi di sini bentuknya pernyataan ya. Saya coba menantang Anda. Itu pidato persuasif ya. Coba. Nah, ini juga bentuknya pernyataan. Kami hanyalah anak kecil. Hanyalah ini adalah modalitas. Jadi di sini adalah modalitas itu adalah sebuah pernyataan yang menyuguhkan atau menginginkan, mengharuskan, memungkinkan
ya. Jadi ada semacam penegas gitulah ya di sini setelah subjeknya ya. Nah, itulah yang disebut dengan modalitas. Selanjutnya yang ketiga adalah sinonim ya. Sinonim itu adalah persamaan kata, lawannya antonim, lawan kata ya. Nah, contoh di sini. Ini kelas 7 ya, kalian sudah pelajari. Anda mengajarkan kami untuk tidak berkelahi dengan orang lain. Sinonim mengajarkan, memberitahu. Sinonim berkelahi, berantem ya. Nah, di sini antonim berkelahi, berteman ya. Jadi lawan kata ya. Nah, ini relatif mudah lah ya nanti untuk mencari sinonim. Sinonimnya kursi, bangku. Sinonimnya gelas, cangkir. Jadi sinonim itu adalah sebuah kata yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lain ya. Jadi mirip cantik dengan ayu gitu ya, atau ganteng dengan gagah. Nah, itu sinonim ya. Sementara antonim lawannya, bagus dengan jelek, siang dengan malam, putih dengan hitam. Mudah bukan? Baik, kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 adalah kata ganti. Nah, kalau kata ganti adalah sebuah kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Nah, di sini kata ganti dalam teks pidato persuasif biasanya menggunakan kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Contoh, aku, saya, Anda, kalian, kami, kita. Masih ingat kan pidatonya Stefan Suzuki itu menggunakan saya, Anda ya. Nah, berarti banyak menggunakan kata ganti. Contoh, kita harus peduli pada lingkungan. Mana kata gantinya? Kita ya. Apa yang Anda lakukan membuat saya menangis pada malam hari? Kata gantinya Anda dan saya. Ini kita adalah kata ganti orang pertama ya. Anda kata ganti orang kedua. Saya kata ganti orang ke satu tunggal ya, ada tunggal ada jamak ya. Kalian orang dewasa berkata bahwa kalian menyayangi kami. Ini juga ada kata ganti kalian dan kami ya. Yang kelima, kata teknis bidang ilmu. Di sini adalah sebuah kata yang memiliki arti khusus terkait bidang ilmu atau keahlian tertentu. Contoh, dari bidang perbankan pasti istilah-istilahnya istilah perbankan seperti defisit, bunga, deposit, resesi ya. Nah, kemudian kalau dalam pertanian istilah-istilahnya pasti akan terlontar kata-kata bibit, panen, irigasi, hama ya. Sementara untuk kesehatan, virus, vaksin ya. Nah, itulah yang disebut dengan kata bidang teknis. Bagaimana bisa dipahami materi kebahasaan teks pidato persuasif dari kata benda abstrak, modalitas, sinonim, kata ganti, dan kata teknis. Mudah bukan ya? Kalau memang sulit diulang lagi saja ya, lihat lagi ke atas ya. Nah, kalau sudah selesai, sudah paham, kita evaluasi ya. Seperti biasa, setiap ada materi Ibu berikan evaluasi supaya kalian paham. Tapi kalau kalian kurang paham, jangan sungkan bertanya saja sama Ibu ya. Kalian mengerjakan itu, belajarlah mengerjakan sendiri ya. Yang penting kalian paham, karena ini belajar buat bekal kalian juga. Jadi kalau ada hal yang tidak mengerti, jangan sungkan kalian tanyakan pada Ibu ya. Nah, di sini petunjuknya ya, simak kembali kalau kurang paham, dan evaluasi adalah bacalah teks pidato persuasif dari Stefan Suzuki di lembar berikut. Nanti ada lembar selanjutnya yang akan Ibu berikan. Nah, dari bacaan tersebut ya, atau teks tersebut, baca pidatonya, teks pidatonya, carilah kebahasaannya yang sudah Ibu tadi sebutkan ya, kelima kebahasaan tadi, kata gantinya, kata benda abstrak, modalitas, sinonim, dan kata bidang teknisnya ya. Nah, setelah itu tuliskan dan susun dalam tabel sesuai kelompok kolom yang telah tersedia. Nah, ini teks pidato persuasifnya Ibu buat tabel seperti ini ya. Nah, kemudian dibuat contoh nih sama Ibu. Yang pertama nih, kata benda abstrak, permasalahan tuh ya. Kata ganti, kita, semua bla bla bla, kitanya kan. Modalitas, bahwa. Sinonimnya, berbagi sama dengan memberi. Kata bidang teknisnya, ini teknis apa ini? Planet ya, yaitu tentang IPA ya. Nah, ada 5 kolom yang masih tersisa kosong. Oleh kalian tolong isikan, tapi jangan sama dengan yang di atas ya. Kata benda abstraknya apa? Yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Kata gantinya apa? Modalitasnya apa saja? Sinonimnya. Nah, kalau untuk sinonim
Silahkan cari ya sinonim atau antonimnya. Silahkan kalian cari mau sinonim mau antonim ya. Kemudian kata bidang teknisnya juga kalian cari. Silahkan dibuat tabel seperti ini. Kalau sudah selesai, jangan lupa ya segera kumpulkan sampai ke ibu ya, jangan ditunda-tunda pekerjaan itu ya. Demikian, terima kasih anak-anakku semua. Belajar kita hari ini supaya berkah ya, dan insya Allah mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa tetap muka ya. Sukses buat kalian, masa depan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.